untuk membalas dendam pada pria yang selingkuh. Gadis jelek yang baru berusia 18 tahun pergi untuk operasi plastik. Namun dia sama sekali tidak menyangka. Namun tidak sampai. Dokter malah mengubahnya menjadi mirip kekasih tanpa seisinya. Hari pencabutan jahitan segera tiba. Dia terkejut melihat wajah cantik yang asing ini hanya dengan sekali pandang. Dia bahkan tidak berani bermimpi bahwa dia akan seindah ini. Dia sangat berterima kasih kepada dokter karena memberinya kesempatan kedua. Namun ketika dia merayakan dirinya yang baru, dokter tiba-tiba membawanya ke hadapan seorang wanita kaya. Dia terkejut melihat wanita yang berpakaian mewah di depannya. Dan mirip sekali dengan dirinya sekarang. Gadis jelek itu tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Dia bertanya kepada dokter apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata keduanya langsung memberitahunya tentang rencana berani. Ternyata wanita kaya itu bernama Rose. Dia mengatakan bahwa operasi plastik itu atas perintahnya. Pada awalnya, dia adalah istri dari keluarga kaya. Namun sekarang dia ingin meminta wanita jelek untuk menggantikannya kembali ke rumah mewah. Untuk merawat kedua anaknya dan suaminya. Sehingga dia bisa mendapatkan kebebasan. Untuk pergi bersama dokter dan anjing kecil itu untuk hidup bahagia. Namun wanita jelek sekarang terlihat benar-benar seperti barang palsu standar. Wanita jelek tidak bisa menerima penipuan. Dan tidak bisa menyetujui tugas yang absurd ini. Wanita kaya berjanji akan memberinya 1 juta sebagai bayaran. Kamu bisa menikmati hidup mewah di rumah besar. Meskipun bayarannya besar. Wanita jelek menolaknya langsung. Dia pergi dengan sedih. Namun ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bibinya yang membesarkannya sakit parah selama 3 bulan dia hilang. Dan dari perawat, dia mengetahui bahwa bibinya menderita penyakit jantung. Perawat mengatakan jika tidak segera dioperasi, mungkin tidak akan bertahan hidup sampai akhir bulan ini. Wanita jelek gelisah. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 dari saku bajunya. Yang lebih buruk lagi adalah, sebelum meninggalkan rumah. Kesal, wanita jelek menekannya ke atas rak pemanggang. Menyebabkan kerusakan parah pada lawan. Sekarang, polisi sedang mencari dia di mana-mana. Tanpa pilihan, wanita jelek kembali ke wanita kaya itu. Dengan tidak punya pilihan, dia setuju dengan permintaannya. Rose dan dokter langsung tersenyum puas. Maka Rose mulai merombaknya dari atas ke bawah. Pertama-tama, memperkenalkan anak-anaknya padanya. Putri tertua berusia 13 tahun, putra bungsunya berusia 7 tahun. Sedangkan suaminya sering bepergian. Hubungan suami istri sudah retak. Tiba-tiba, wanita jelek teringat pada pertanyaan memalukan. Bagaimana jika dia menghadapi kehidupan suami istri? Rose mengatakan bahwa dia sudah memikirkannya sejak lama. Mereka sudah tidur terpisah selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar hal seperti itu tidak akan terjadi. Tentu saja saya juga tidak keberatan denganmu. Kemudian si gadis jelek menerima riasan dan tata rambut. Setelah sedikit sentuhan, dia sudah mirip dengan mawar 90%. Namun rasa rendah diri yang berkepanjangan membuat si gadis jelek terlihat tidak percaya diri. Mawar dengan sengaja menegurnya untuk berbicara dengan suara keras. Untuk menguji apakah transformasinya berhasil. Si gadis jelek diminta untuk mendekati dokter untuk menguji. Tidak disangka dia benar-benar tidak mengenalinya. Saat kejadian mengerikan hampir terjadi, mawar asli tersenyum sambil keluar. Bahkan dokter pun tidak bisa membedakan mana yang asli. Itu berarti transformasinya sangat berhasil. Tak lama kemudian, si gadis jelek menerima cek sebesar 1 juta. Dia segera mentransfer uangnya ke sahabatnya. Meminta bantuan untuk membawa bibinya melakukan operasi. Sementara si gadis jelek sendiri dikirim ke villa sesuai rencana. Melihat ke arah rumah besar yang megah di depannya, wanita jelek bingung. Ya Tuhan, meskipun aku berusaha 10 generasi, aku juga tidak bisa membeli rumah mewah seperti ini. Dan di dalam kamar tidur ada kasur yang empuk. Sebuah kotak tas merek. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mawar ini benar-benar tidak menghargai keberuntungannya. Mengapa tidak menghargai hidup yang begitu baik ini? Dan orang pertama yang dia temui bukan suaminya. Adalah adik ipar yang tajam lidah dan sombong. Wanita jelek baru saja menyapa dengan kata-kata pertama. Tidak bisa menyelesaikan. Langsung didengar oleh adik ipar bahwa suaranya tidak benar. Dia segera menjelaskan bahwa dia sedang pilek. Adik ipar mengeluh bahwa dia pergi berlibur selama 3 bulan. Namun 2 anak memintanya untuk membantu. Kamu benar-benar hidup enak. Wanita jelek tidak tahu harus bagaimana menjawab ejekan ini. Anak perempuan tiba-tiba muncul. Dia segera mengalihkan topik dan menyapa dengan hangat. Saat makan, dia terus-menerus memberi makan anaknya. Tidak pernah melihat dia begitu peduli pada anak-anak. Wanita jelek yang makan dengan hati-hati akhirnya lega. Beruntung suami sedang pergi dinas saat ini. Sekarang, dia hanya perlu menjaga 2 anak itu dengan baik. Namun sayangnya, saat anak laki-laki bermain sendiri, ingin mengambil bulu tangkis yang tergantung di dinding. Akibatnya, salah satunya tidak stabil dan jatuh ke tanah. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Untungnya, anak tidak terluka parah. Namun yang tidak terduga baginya adalah, anak gemuk bangun dan langsung berkata, memohon agar ibu tidak memukulnya. Dia tiba-tiba menyadari, dia pasti sangat kejam pada anak-anak sebelumnya. Sehingga anaknya mengalami kecelakaan.
Yang terlintas pertama kali bukan dirinya sendiri, melainkan permohonan rendah hati kepada ibu. Keesokan harinya, ketika dia pulang dengan anak gemuk, tiba-tiba menyadari tuan rumah telah pulang. Saat melihatnya untuk pertama kalinya, dia terkejut dan terdiam di tempat. Namun suaminya langsung menyalahkannya dengan keras begitu tiba di sana. "Aku meminta kamu untuk menjaga anak. Kamu yang membuat anakku terluka." Wanita yang merasa tersinggung dan tidak tahu harus bagaimana menjawab, menjelaskan bahwa kejadian tersebut memang terjadi begitu tiba-tiba. Untungnya, suaminya saat itu tidak memperhatikannya. Setelah itu, wanita tersebut semakin takut akan terungkapnya rahasianya suatu hari nanti. Memanfaatkan malam yang sunyi, memikirkan untuk diam-diam menelepon untuk mengundurkan diri. Namun, dia ketahuan oleh suaminya. "Kamu mau kemana?" Aku pergi sebentar untuk mengambil nafas." Suami langsung marah, mengatakan bahwa dia pasti akan pergi bertemu dengan kekasihnya. Tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, langsung mengurungnya di gudang yang dingin. Memaksa dia untuk merenungkan kesalahan sebagai seorang ibu. Perilaku kasar dari suaminya membuatnya tidak bisa berkutik. Dia tidak ingin berpura-pura menjadi mawar lagi. Maka dia jujur bahwa dia bukanlah istri. Suaminya mendengar itu malah semakin marah, mengatakan bahwa dia menghindari tanggung jawab. Bahkan bisa membuat cerita bohong seperti itu. Berpura-pura mengalami amnesia dan gangguan identitas ganda. "Ya, kapan kamu akan merenungkan diri dan pulang?" Kemudian si wanita jelek ditinggalkan sendirian. Saat itu dia baru menyadari bahwa dia telah terjebak dalam masalah besar. Dan yang asli muncul di sisi lain. Saat ini sudah terbang ke Amerika dengan dokter. Hingga keesokan harinya, suaminya baru datang menjumpainya. Si wanita jelek berjanji akan memenuhi tugas ibu dengan sungguh-sungguh, membantu merawat anak-anaknya dengan baik. Barulah dia dilepaskan. Namun ketika dia kembali ke rumah besar dan disambut hangat oleh anak-anaknya, putrinya masih acuh tak acuh menarik adiknya. Sepertinya untuk membantu Mawar mendapatkan kembali cinta anak-anaknya, dia masih perlu melakukan banyak hal. Dalam kesedihan, hanya sahabatnya yang bisa dia ceritakan. Akhirnya dia terpaksa berbohong bahwa dia pergi keluar kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meminta sahabatnya untuk membantu merawat bibinya dengan baik. Setelah dia menutup telepon, dia turun ke bawah. Suaminya tiba-tiba memanggilnya untuk segera datang karena ada tamu di rumah. Namun dia sama sekali tidak pernah terbayangkan. Ternyata tamu tersebut adalah sekelompok polisi. Seketika ketakutan dan mundur beberapa langkah. Gerakan yang aneh menarik perhatian semua orang. Untungnya pada saat itu suaminya menyuruh polisi untuk berbicara tentang hal yang penting. Hanya melihat polisi mengeluarkan sebuah gambar. Bertanya apakah dia pernah melihat wanita ini. Melihat dirinya dalam gambar. Terkejut hingga kaki Chow lemas. Karena dia datang ke sini sebelumnya. Pernah membuat seorang wanita cacat karena kesalahan. Mengira polisi datang untuk menangkapnya. Bersiap untuk bertarung habis-habisan dengan lawan. Polisi hanya akan memberikan peringatan selanjutnya. Mereka berdua lebih waspada dalam beberapa hari terakhir. Hati-hati, wanita ini adalah agen berbahaya. Setelah mendengar ini, hati yang tegang akhirnya mereda. Buru-buru kembali ke dalam kamar, melaporkan kejadian ini kepada Nyonya Sen. Nyonya Sen memintanya untuk tidak berhayal. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Namun pada saat itu, suaminya tiba-tiba masuk. Bertanya siapa yang dia telepon tengah malam. Apakah itu kekasihnya? Mencabut telepon dan bertanya siapa di seberang. Nyonya Sen dengan cepat berpikir. Menyamar dengan mengubah suara. Mengaku sebagai teman sekolah menengah Rose. Menelepon untuk berbincang-bincang. Barulah pria itu menyadari kesalahpahaman terhadap istrinya. Pergi dengan malu-malu. Namun pria itu merasa ada yang tidak beres setelah berpikir panjang. Maka dia memanggil bawahannya. Untuk mulai mengikuti istrinya setiap kali dia keluar. Mengikuti langkahnya dan melaporkan keberadaannya. Melaporkan di mana istrinya pergi dan bertemu dengan siapa. Cucu segera merindukan bibinya. Menggunakan alasan pergi ke salon untuk memberitahu suaminya keluar. Naik taksi kembali ke permukiman miskin. Namun ketika sampai di depan rumah, dia tidak berani turun. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang dialaminya. Dan ketika suaminya melihat foto-foto dia di permukiman miskin, dia langsung terdiam. Karena menurut pengetahuannya, istrinya sama sekali tidak mengenal orang miskin. Bagaimana mungkin dia pergi ke sana? Dia memerintahkan bawahannya untuk terus mengikuti. Hari itu, adik ipar tiba-tiba meminta dia untuk bertemu dengan pembantu baru yang dia temukan. Melihatnya untuk pertama kalinya, dia membeku. Karena itulah wanita yang bersama pria nakal itu bersenang-senang dengannya. Dan juga orang yang secara tidak sengaja merusak penampilannya. Sekarang tidak bisa lagi hidup dari kecantikannya. Mengatakan pada adik ipar bahwa tidak perlu pembantu. Rumah tidak kekurangan orang. Adik ipar terkejut dengan tiba-tiba marahnya. Apakah perlu marah seperti itu hanya karena seorang pembantu? Kamu tidak perlu aku yang melakukannya. Akhirnya si wanita yang terluka masuk. Maka dia berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Santai, jangan tegang. Sekarang kamu bukan lagi dirimu yang jelek dulu. Lalu dia melepas kalung yang dipakainya sehari-hari untuk berjaga-jaga. Malah takut akan hal-hal buruk terjadi. Keesokan harinya, si wanita yang terluka datang untuk mengambil pakaian yang sudah dicuci. Tangannya yang tidak jujur ingin mengintip perhiasan. Akhirnya menemukan kalung ini.
Seketika membuatnya teringat pada wanita jelek yang menyakitinya. Ada juga yang identik.